kiranya kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Layoutnya mau seperti apa, Mbak? Ya. Mungkin agak bergeser Bapak Ibu ke tengah. Terima kasih. Duduk kembali. Selamat datang Pak Willem. Selamat siang. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk kepada acara berikutnya, yakni laporan panitia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang selaku Direktur Project Management Unit Program. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Project Management Advisor Bapak Sigit Widodo. Kepada Bapak Sigit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, yang kami hormati Ibu Sesdijen SPPR selaku Direktur Project Management Unit Program Percepatan Reforma Agraria, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan perwakilan dari Bank Dunia, serta Bapak Ibu yang hadir secara online. Terima kasih sekali telah menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Izinkan secara singkat kami dari PMU PPRA menyampaikan laporan singkat terkait dengan kenapa kita berada di sini dalam 3 hari ini. Jadi dalam 3 hari ini kita akan membahas tentang persiapan PTSLPM fase ke-6 yang akan berlangsung mulai dari tanggal 24, 26, 25, 26, yang akan disambung dengan tanggal 27 adalah dimulainya kontrak pesanan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam beberapa hari ini kita akan melakukan 2 hal, Bapak Ibu. Izin Pak Dirjen, pertama adalah mempersiapkan aspek manajemen proyek, aspek pengadaan, aspek kontrak pesanan yang nanti akan dibuka tanggal 27 Januari tersebut, di mana yang hadir pada hari ini adalah 33 kantor pertanahan dari 3 kanwil di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi terima kasih sekali sudah hadir.
agar nanti kontrak pesanan yang akan dilakukan pada hari Jumat 27 Januari dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga target Bapak Ibu di setiap kantah, Bapak Kantah, kemudian PPK bisa melakukan kontrak pesanan sesuai dengan yang direncanakan. Bapak Ibu bisa mengikuti sesi terkait dengan procurement pengambilan kontrak pesanan mulai pada besok pagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu melakukan peningkatan aspek kualitas dan aspek ketelitian dari PT SLPM sesuai dengan surat Pak Dirjen tanggal 12 September 2022 yang lalu, yang dalam beberapa hari ini kita akan mengupas secara detail. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu baik secara offline maupun online. Demikian Pak Dirjen, Bu Ses, laporan singkat kenapa kita mengadakan pertemuan ini di tempat yang bagus ini. Kita sampai menyesuaikan beberapa kali jadwal terkait dengan ketersediaan Bapak Ibu, Pak Dirjen, dan juga hotel. Alhamdulillah kita bisa berada di sini. Mohon nanti bisa berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sigit yang telah menyampaikan laporan tentang kegiatan ini secara singkat dan jelas. Acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan terkait kebijakan di Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Bapak Insinyur Virgo Erestajaya MSc. Kepada Pak Dirjen kami persilahkan. Ngetop-ngetop sendiri, kaget-kaget sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang saya hormati, makasih Pak Sigit laporannya tadi. Ibu Ses Dirjen, Pak William dari Bank Dunia, ada Pak Direktur baru Pak Juli. Semoga cepat tune in. Kemudian Pak Agustin, para apa lagi ya? Kabak, Kabit, Kakan, kemudian ada PPK, terutama dari 33 atau 31 Pak Sigit? 33 ya, 33 kantor. Welcome to the club, ya kan? Selamat datang di klubnya Bu Fitri, CEO-nya Bu Fitri, PHLN, klub PHLN. Saya tadi udah assalamualaikum belum ya? Ulang lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak cuma yang dengerin yang ngantuk, saya juga ngantuk karena seharian bangun tadi jam berapa ya? Setengah empat bangun, jam 4 jalan, terus naik pesawat ke sini, terus diajak sama Pak Budiono, macam-macam lah ya, yang mengantukkan semua, makan ke tempat angker dan seterusnya. Pokoknya sampai sini udah tinggal ngantuknya. Jadi pertama saya ucapkan selamat bergabung yang 33. Kemudian para kabit, kabak ya, tolong ini disukseskan karena PHLN ini sekarang kita memasuki fase ke-6. Fase ke-6 di mana kita target kita 7 juta bidang tanah. 7 juta bidang tanah, itu 7 juta bidang tanah pemetaan ya. Hingga fase 5 baru selesai 4,2, berarti kurang berapa? 2,8. Nah, 2,8 itu kita targetkan 1,9 di fase 6. Kita berharap Pak William 1,9 di fase 6, kita berharap Pak William bisa extend ini. Kalau nggak Oktober ini habis ya. Gitu. Extend sehingga kita bisa tambah lagi 0,9 juta sehingga target PHLN itu juta bisa tercapai. Kenapa hal ini kita kejar? Karena pertama ini opportunity atau potensi keuangan yang ada di tengah masa-masa yang
yang nggak terlalu bagus, ya kan. Nah, jadi harus, saya pikir kita bisa manfaatkan uang Bank Dunia tersebut. Mengingat kita itu sekarang ditargetkan 126 juta bidang, masih kurang 26 juta bidang tanah, dan target itu sekarang melekat tidak ke sertifikasi. Target 26 juta itu adanya di pundak pemetaan, gitu. Makanya sekarang kita kejar pemetaan secepat-cepatnya, secepat-cepatnya, tapi nggak sengawur-ngawurnya. Kalau kemarin kan cepat dan ngawur, ya kan. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Sekarang cepat tapi terukur, cepat tapi diketahui kualitasnya. Makanya semenjak tahun ini, baik PTSL, ASN maupun PHLN, kita sekarang sudah merubah gaya supaya ibu bapak bisa bekerja lebih cepat. Yang pertama, perubahan gaya tersebut ada di pemotretan udara. Yang sebelumnya pemotretan udara itu disediakan oleh Direktorat Pengukuran Dasar, tapi disediakan setahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi kita sediakanlah berapa juta hektar di Indonesia 2 tahun sebelumnya. Cuman ternyata teman-teman kalau disediain teh nggak dingin, udah dingin nggak diminum, ya. Jadi kalau disediain 2 tahun sebelumnya, pas tahun tersebut teman-teman di PTSL penlognya di luar lokasi itu, ya kan, gitu kan. Ini udah dapat pendaftaran dari Pak Agus Wahyudi, lokasinya di sini. Nah, biasanya kata-kata akan memilih penlog di luar itu, ya kan, supaya apa? Supaya enak kerjanya, bebas, nggak terkontrol, nggak ketahuan, ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi, teman-teman. Kita berharap teman-teman melakukan pemotretan udara sesaat sebelum diminum, bikin kopi sesaat sebelum diminum, jadi kopinya masih hangat. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman kita sediakan uang drone kalau yang ASN, kalau yang PTSL, PHLN ini swastanya kita paksa untuk melakukan pemotretan udara pada saat awal mulai proyek. Begitu penlognya diketahui, detik pertama adalah melakukan pemotretan udara, gitu. Pemotretan udara dengan GSD dan akurasinya udah diatur sama Pak Agus Wahyudi atau Pak Herjon sekarang. Pengadaannya kalau PHLN masuk ke dalam kegiatan pihak ketiga, tapi kalau yang terintegrasi itu ada di kegiatannya teman-teman. Dan itu KAK-nya udah kita buat mudah, jadi nggak usah dipersulit lagi, jangan ditambah-tambahin lagi. KAK kita udah cukup simpel, ya Pak Agus ini. Jadi jangan ditambahin lagi, harus orangnya begini, berkelakuan baik, tidak pernah, nggak usah tambahin macam-macam persyaratan lain. Kalau tambah-tambahin malah nanti nggak dapat penyedia, gitu. Karena ini revolusi dari Pak Agustin ini. Pak Agustin ini pengadaan ya Pak Agustin ya. Di pusat itu dirjen-dirjen yang nggak ada pengadaannya, penyerapannya 99%. Dirjen-dirjen yang ada pengadaan, penyerapannya 95%. Artinya apa? Pengadaan ini ternyata disinyalir ada korelasinya dengan perlambatan penyerapan. Makanya Pak Agustin sekarang sudah buat KAK-nya simple, KAK-nya sederhana. Jadi sama teman-teman jangan buat susah lagi, gitu. Karena yang kita kejar adalah segera kita bisa dapat penyedia. Nah, jadi perubahan metodenya adalah harus ada drone dulu. Gitu. Perubahan metode yang kedua adalah setelah ada drone, ya udah kita bisa identifikasi dengan cepat wilayah tersebut. Ini nggak ada gambarnya ya, nggak apa-apa lah. Gambarnya sih ngikutin saya ngomong aja. Karena ini ketebelan. Kalau ketebelan ini bisa 2 jam nanti saya bicaranya. Jadi tolong diidentifikasi semuanya, semua bidang tanah yang ada di desa tersebut sepanjang kelihatan. Makanya teman-teman milih penlog, pilih desa yang kelihatan. Jangan pilih penlog atau desa yang nggak kelihatan di peta foto, gitu ya. Jadi pilih desa yang pertanian, pemukiman, gitu ya, sebagai prioritas awal. Supaya apa?
supaya banyak yang bisa diidentifikasi dengan cepat saat peta fotonya jadi. Dengan demikian apa? Ke lapangan itu teman-teman tinggal tunjukkan itu ke masyarakat bahwa ini saya sudah lakukan delineasi, identifikasi mana yang nggak cocok, mana yang nggak kelihatan. Jadi tinggal identifikasi yang nggak kelihatan, yang di bawah pohon dan seterusnya. Sehingga kita meyakini pekerjaan ini harusnya jauh lebih cepat daripada metode lama. Dan pekerjaan ini harusnya juga lebih terukur dari metode lama. Nah, kurang lebih beginilah hasilnya. Jadi diidentifikasi di peta foto yang nggak kelihatan, baru dilakukan pengukuran tambahan di lapangan. Ini kadaster apa enggak? Jawaban saya ini kadaster. Ini kadaster. Gitu. Ini akurat apa enggak? Ini akurat. Akurat karena peta foto ini sudah melewati tahap yang tadi, tahap penentuan ICP, sudah tahu koreksinya, dan rata-rata akurasi dari peta foto kalau kita menggunakan drone itu bisa dapat angka 0,17 atau 17 cm, 18 cm. Jarang yang peta foto hasilnya sampai 50 cm, 40 cm. Gitu. Ini jauh lebih cepat daripada pengukuran metode biasa dan secara akurasi sudah mencukupi untuk kita melakukan pengukuran dan pemetaan untuk kadaster. Pertanyaan berikutnya, apakah semua bidang tanah dilineasi atau di break? Jawabannya iya. Setiap galengan, setiap pagar semua di break. Gitu. Karena kita nggak tahu itu besok yang punya 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan kita nggak urusan dulu sekarang. Tugas teman-teman adalah metain semua bidang tanah. Nggak ada urusan mau dimohon sertifikatnya, nggak ada urusan. Itu bidang tanah 3, yang punya 1 itu nanti urusan nanti. Gitu. Pada saat ngurus sertifikat. Tapi hari ini tugas kita adalah memetakan semua bidang-bidang tanah di satu desa atau satu kelurahan. Kemudian yang kedua adalah yang harus merubah pikiran para kepala kantor, kasih dan teman-teman semua. Dan kalau kita lihat di hasil ini adalah kita sekarang masih belum paham dengan yang namanya akurasi. Gitu. Jadi padahal akurasi itu adalah ketelitian dari satu titik kalau kita suatu saat rekonstruksi atau pengembalian batas. Nah, itu sebetulnya bisa didapat kalau kita pakai drone. Kita nggak usah ngitung susah-susah, kita pakai aja ketelitian drone tersebut. Gitu. Jadi satu desa itu kita anggap aja sekarang sama. Gitu. Jadi misalnya di satu desa itu 0,25, ya satu desa itu 0,25 cm ketelitiannya. Jadi setiap titik batas itu ketelitiannya 25 cm. Gitu. Tergantung dari hasil drone-nya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hasil fase 5, ini masih banyak yang belum ngerti dengan apa yang disebut dengan akurasi. Karena yang namanya akurasi itu nggak mungkin angkanya bulat. Di sini nih angkanya masih banyak bulat. Akurasi 50 cm, akurasi 60 cm. Padahal yang namanya akurasi harusnya 17,7 cm, 18,5 cm dan seterusnya. Jadi masih banyak yang di fase 5 kemarin belum begitu memahami terhadap definisi akurasi. Yang kedua adalah banyaknya kekhawatiran tentang perubahan data legacy. Nah, ini perlu saya tekankan ke teman-teman. Data legacy itu maksudnya data lama, data KW 1, 2, 3. Ada contohnya di belakang, saya tadi dilihat ya. Kita selalu berpikir data lama itu adalah data yang sakral, tidak bisa diubah, gitu ya. Data lama itu adalah data yang sakral, tidak bisa diubah. Sekarang pikiran itu kita rombak bahwa data yang lama harus diubah.
pemetaan yang lama harus diubah. Kenapa harus diubah? Supaya nyambung sama peta drone-nya. Kalau tidak diubah, pasti nggak nyambung sama peta drone-nya. Karena kita ingin punya satu pemetaan satu desa lengkap yang paripurna, udah selesai, nggak ada gap, nggak ada overlap. Jadi kalau teman-teman kekeh pakai data lama, nabrak galengan, terus didiamin, nah itu akan merusak satu blok desa atau satu kelurahan atau satu blok jalan. Jadi yang kita lakukan adalah membetulkan data-data lama. Data KW 1, 2, 3 yang sudah pernah terpetakan harus dibetulin. Dibetulin referensinya apa? Referensinya ya peta foto tadi. Referensinya apa? Referensinya bidang-bidang tanah di sebelahnya. Ada nggak contohnya? Coba di paling terakhir kayaknya. Terus. Ya gitulah. Intinya teman-teman masih tidak berani mengubah data lama. Saya nggak tahu siapa yang melarang, gitu. Tapi saya pikir itu ketakutan yang dulu mungkin beralasan karena ibu bapak nggak punya data pembanding. Sekarang kita punya peta drone, kita punya peta foto, data yang lama harus diperbaiki. Bagaimana kalau itu terjadi perbedaan? Kalau perbedaannya kecil-kecil cemen lah, 1%, 2%. Kalau perbedaannya gede ya tinggal di list aja, dibuat list mana aja yang bedanya gede-gede. Terus kemudian kalau di situ ada bidang tanah overlap, ya itu digambar dua-duanya, jangan satu nggak digambar, satu digambar. Pak Yuli akan kayaknya sudah atau belum ya ngeluarin edarannya. Bahwa sekarang untuk kita akan paksakan bidang tanah overlap itu kita kasih aja NIB baru satu. Hak ini nanti mengacu ke ini, hak ini mengacu ke ini. Tapi NIB-nya satu karena 1D. Karena bidang tanahnya nggak overlap ya. Ada nggak bidang tanah overlap? Nggak ada. Karena yang overlap itu haknya. Ya kan, bidang tanah itu nggak pernah ada overlap. Gitu. Yang overlap itu ada rumput sama tanah di bawah, itu overlap, benar. Tapi kalau satu bidang tanah nggak pernah ada bidang tanah overlap di dunia ini. Itu rumus. Logikanya NIB-nya juga satu, NIB-nya satu. Kalau sekarang ada overlap hak di bidang tanah tersebut, ya kita tandai NIB ini terkait dengan M segini, NIB ini terkait dengan B ini. Sehingga nanti kita selain punya peta desa lengkap, kita punya daftar bidang tanah yang overlap haknya. Gitu. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah KW 456 yang melayang-layang itu upayakan masuk ke dalam sini, ke dalam peta drone tersebut. Upayakan masuk sebisa mungkin sampai jembalitan masuk. Kalau nggak masuk ya udah mau diapain, ya kan? Kalau nggak masuk kita buatin daftar di hak atas tanah yang sudah diupayakan tapi kita nggak bisa matahin bendera putih, namanya daftar K42. Itu tinggal di list. Nanti kalau teman-teman udah buat itu akan kita follow up dengan apa seterusnya. Pak Suyus mau umumin matiin atau dari Dirjen sengketa, mungkin itu nggak masuk ranahnya Dirjen sengketa, itu maksudnya ranahnya Dirjen Pak Suyus. Kalau sengketa nanti yang overlap tadi. Tapi kita harus punya daftar itu, daftar bidang tanah yang overlap haknya dan daftar hak yang tidak bisa dipetakan. Di luar itu kita punya peta yang menggambarkan satu desa yang penuh. Saya nggak tahu di ASN ini udah ganti satuan atau enggak, di PHLN, tapi kalau di ASN kita udah ganti satuan jadi hektar sekarang, gitu ya. Tapi kalau yang TSL terintegrasi itu udah berubah jadi hektar. Jadi saya nggak peduli berapa bidang di situ, pokoknya
di 100 atau 500 hektar itu saya mau gambarnya penuh. Saya nggak mau ada galengan yang nggak digambar, saya nggak mau ada tembok yang nggak digambar, semua dikasih NIP penuh. Gitu. Nanti kita lihat mana yang belum sertifikat, mana yang dulu udah sertifikat, mana yang sertifikat baru, mana KW 456 yang baru landing di situ. Tapi gambarnya penuh. Gitu. Karena apa? Karena memang kita kerja untuk itu. Terutama sekarang tuntutannya Pak Presiden, tuntutannya Pak Menteri adalah pemetaan lengkap. Kalau udah lengkap itu gampang, mau ngisi hak gampang, mau ngisi nilai gampang ya, Pak Budiono mau ngisi tata ruangnya apa, KLB KDB-nya gampang. Dan saya juga minta mulai besok atau minggu depan pulang dari sini, teman-teman Kakan itu coba bikin PKS sama bupatinya, PKS sama bupati wali kota, gitu ya. Untuk kita memberikan servis ini. Servis ini artinya peta ini semua kita kasih mereka. Siap atau tidak siap Bapak, peta ini harus dikasih. Logikanya semakin dikasih semakin kita jadi menyiapkan diri. Saya kemarin ketemu Dirjen Pembangunan Desa. Setiap desa juga kalau udah punya komputer kita kasih. Nanti Pak Idin akan bukain tuh kerannya. Kita yang bukain, nanti Pak Idin yang ngasih akses ke semua Pemda. Jadi kita tidak ingin peta kita ini tertutup. Sekarang ini teman-teman punya barang, punya informasi dikekepin sendiri, ya. Bahkan di KKP sendiri itu beda sama informasi yang Ibu Bapak punya, karena Ibu Bapak masih punya peta offline di kantor. Kalau kita punya barang kita kekepin, susah mau masuk surga, ya. Kalau punya barang harusnya di-share, dikasih, dibagi ke semua orang supaya apa? Supaya orang bisa nikmati. Supaya orang bisa nikmatin apa yang kita miliki. Terus kita juga dapat feedback dari mereka. Jadi kenapa saya pikir kita selama ini selalu nggak berani kasih data kita? Karena kita merasa data kita kurang ini, kurang itu, kurang ini. Takutnya jadi backfire. Nggak apa-apa, kalau mereka merasa peta kita jelek, nanti mereka akan kasih input, kita betulin. Kalau mereka merasa peta kita kurang, bupatinya, ya mereka mungkin ngasih duit buat kita mentahin dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak, peta lengkap itu bukan akhir dari pekerjaan SPPN. Peta lengkap itu awal dari pekerjaan SPPN. Awal dari kita berbagi, awal dari kita mengimprove accuracy, awal dari kita meningkatkan kualitas, awal dari kita meletakkan fondasi untuk pemetaan 3D dan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau pemetaan lengkap selesai, gue gak ada kerjaan lagi. Enggak, kebalik. Malah yang ketar-ketir harusnya orang HTPT. Karena orang HTPT itu malah harusnya ketiga, besok-besok bisa-bisa nggak ada kerjaan gitu. Kalau balik nama udah online, udah mampus kan? Ya. HT online aja udah setengah mampus. Balik nama online lebih mampus lagi, ya kan? Malah kebalikan. Kalau kita kerjanya cuma pencatatan, pendaftaran, itu malah lebih mudah replaceable by automation. Tapi kalau yang teman-teman lakukan itu masih banyak. Australia aja yang udah begitu maju saat ini masih ngukur untuk improve akurasinya dari yang sekarang 17 cm, 30 cm menjadi 10 cm. Singapura selalu saya katakan sekarang udah di 2 cm. Kita untuk ke situ masih 2 step lagi. Jadi sekali lagi saya tekankan, ayo kita perbanyak jumlah bidang tanah yang ada di peta kita. Kalau kita foto sekarang fotonya yang ini L itu lengkap. Kalau yang ini B valid, gitu. Jadi kita lengkap dan valid. Dan definisi valid sekarang
Nanti Pak Idin akan jelasin definisi valid gaya baru. Gitu. Kalau dulu kita memvalidasi itu, siapa yang sini yang tukang validasi? Ada? Ada yang tukang validasi? Nggak ada kan? Atau yang memvalidasi atau yang mencopot validasi? Kita selalu memvalidasi itu pakai perasaan. Ya, ini koyoknya pas, validasi. Ini koyoknya benar, validasi. Ini kayaknya nggak pas deh nih kasih yang unvalid. Jadi SPPR itu dulu singkatannya survei pengukuran dan perasaan. Sekarang kita ganti, definisi valid itu adalah survei pengukuran dan pemetaan. Kalau di situ ada teman-teman bisa nulis akurasinya, cara nulisnya gimana nanti Pak Idin ngasih tahu, itu baru saya hitung valid. Itu baru saya anggap teman-teman insan SPPR. Kalau cuma pakai perasaan tadi, SPPR-nya survei pengukuran dan pemetaan. Perasaan yang kita ganti lah sekarang jadi survei pengukuran dan pemetaan. Dan untuk bisa itu semua, tentunya kita nggak bisa kerja sendiri. Tolong masyarakat diedukasi juga supaya apa? Supaya naruh tanda batasnya. Saya selalu berulang kali mengatakan masang patok itu. Bu Fitri kan mau ngadain gerakan pasang patok ya tanggal berapa? 3 Februari. Jadi tolong masyarakat diedukasikan bahwa pasang patok itu akan menambah rezeki dan bikin panjang umur, ya kan? Karena apa? Karena dengan pasang patok itu kita pasti silaturahmi sama tetangga. Kan hadisnya bilang kalau silaturahmi kita panjang umur dan murah rezeki. Jadi tolong masyarakat diedukasi, mau panjang umur nggak pasang patok? Mau murah rezeki nggak pasang patok. Tagline-nya Bu Fitri, ayo pasang patok, anti cekcok, anti caplok, katanya Bu Fitri. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Itu juga kita mau gelorakan, karena selama ini gelora ATR BPN itu cuma di hilir ya saat nyerahin sertifikat. Sekarang geloranya harus lebih sistematik dari hulu, yaitu kita suruh mereka masang patok, masang pagar. Karena sebenarnya kalau semua orang masang patok atau pagar, diam-diam aja ya. Kayaknya nggak perlu sertifikat juga atur-atur aja ya. Coba bayangkan ya seluruh Indonesia orang pada pasang patok, pasang pagar. Kira-kira nggak ada sertifikat juga nggak akan ada sengketa. Gitu. Jadi kuncinya lebih di situ. Kita melegalize atau membuat itu secara administrasi lebih baik sehingga informasi patok tadi, informasi parsial tadi bisa diketahui halayak banyak, calon pembeli, pemerintah dan seterusnya. Gitu. Oke, saya pikir saya berharap banyak atas dukungan Ibu Bapak semua, teman-teman semua, terutama 33 kantor yang baru ini untuk mewujudkan Indonesia yang semakin lengkap dan semakin valid tadi. Mumpung kita ada uang dari Pak William, tolong kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sekarang nggak mudah dari uang. Negara kita ya masuk ke resesi lah. Nggak cuma negara kita, dunia, seluruh dunia juga begitu. Sementara keinginan kita untuk membangkitkan perekonomian salah satunya didasari dari peta lengkap. Nggak ada negara kaya yang petanya nggak lengkap. Coba datang ke Bangladesh, kaya nggak? Nggak, ya berarti nggak lengkap. Datang ke Singapura, kaya nggak? Enggak. Datang ke Hong Kong, kaya nggak? Lengkap. Gitu. Terserah ibu bapak, mau anak cucunya kaya apa enggak? Udah gitu aja. Gitu. Kalau kita udah lewat ya, udah lewat. Nasib Pak Siamto udah nggak berubah lagi. Pak Siamto tinggal mikir anaknya, mau anaknya kaya atau ora. Anaknya sejahtera apa enggak, ya kita bantuin dari sekarang. Thank you. Dengan ini persiapan kegiatan PTSL PM fase 6 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirjen yang telah membuka acara ini sekaligus memberikan arahan kebijakan terkait kegiatan PTSL PM fase 6
yang ada perubahan metode dari pemotretan udara dan identifikasi bidang untuk setiap penlog desa, sehingga PTSL nanti harus data lengkap dan data valid, seperti itu. Masuk pada acara berikutnya adalah sambutan dari Bank Dunia yang akan diwakili oleh Bapak Willem van der Moer selaku Kotas Team Leader Program Percepatan Reforma Agraria. Kepada Bapak Willem kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Dirjen, Khusus Dirjen, dan seluruh ATR BPN. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Willem van der Moer dari Bank Dunia. Saya Task Team Leader di Jakarta, dan saya juga salah satu Task Team Leader di program percepatan reforma agraria. Sebenarnya ada 3 Task Team Leader di tim kami, tapi salah satu sekarang lagi replacing Country Director, jadi dia harus standby di Jakarta, Pak Iwan Gunawan. Dan juga ada Pak Dong Kyu Kwak, tapi dia sekarang di Washington DC. Jadi saya mewakili World Bank pada sore yang ini. Tadi saya sampai di Banyuwangi sekitar jam 8 pagi. Penerbangan jam 6 pagi dari Jakarta, sangat pagi. Tapi bagus sekali karena tadi sudah sempat keliling kota. Jadi sudah dibawa ke hutan Jawatan, dan saya kira itu sangat luar biasa. Jadi potensi untuk pariwisata di Banyuwangi saya kira sangat besar. Dan sekarang saya juga sangat tertarik untuk keliling di kabupaten lain di Jawa Timur. Jadi semoga mungkin nanti bisa ada acara di kabupaten lain juga supaya saya bisa melihat sangat indah. Jadi terima kasih. Saya bisa bilang bahwa program percepatan reforma agraria ini dari pengalaman saya termasuk proyek yang paling successful yang didanai oleh World Bank sekarang di Indonesia. Kenapa proyek ini betul-betul memperkuat posisi masyarakat? Jadi itu sangat luar biasa, dan saya bisa yakin di seluruh World Bank, bukan hanya di Indonesia, itu sudah terlihat. Jadi PPRA kalau di bahasa Inggris biasanya disebutkan One Map Project, itu sebenarnya sudah cukup terkenal. Jadi kalau misalkan ke Washington DC atau ke kantor lain di Asia Tenggara, saya juga ada proyek di Laos, sering ke Laos. Kalau saya bilang, oh saya sebenarnya Task Team Leader di One Map Project, pasti mereka tahu. Karena ini skopnya besar, tapi juga successful. Jadi seringkali banyak tantangan, banyak yang bergerak dengan tidak terlalu cepat, tapi ini sangat bagus. Jadi saya kira Indonesia bisa sangat bangga atas program yang ini. Dan tentu saja bukan hanya yang didanai World Bank, tapi juga yang PTSL yang di surat resmi. Rupiah murni, ya betul. Mungkin sedikit gambar saja kenapa ini program yang sangat penting. Saya bisa menggambarkan beberapa hal yang sudah menjadi transformative impact. Kalau dari kalkulasi kita, dari monitoring dan evaluasi, ada lebih dari 11 juta warga yang akan menerima manfaat langsung dari kegiatan PTSL PM. Dan setiap tahun jutaan bidang tanah telah terdaftar atas nama laki-laki dan juga perempuan. Dan juga hal ini merupakan capaian global yang luar biasa, dan saya kira di seluruh dunia sekarang tidak ada negara yang punya track record seperti Indonesia. Kalau kita lihat berapa bidang per tahun yang didaftarkan, jadi Indonesia sekarang menjadi nomor 1. Jadi itu sangat luar biasa.
Nah, dalam kegiatan PPA ini kami juga telah melihat dampak yang signifikan terkait gender. Ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendaftaran tanah atas nama perempuan yang mencapai 4%. Jadi dari awal proyek hanya 36% di tahun 2018. Sekarang menjadi 39,8% di tahun 2022. Jadi ini persentase hak atas tanah yang didaftar atas nama perempuan. Jadi kita juga lihat ada progres di situ. Jadi itu sangat bagus juga. Terus kami melihat adanya peningkatan yang sangat positif dalam e-services. Jadi melalui proyek ini ada 16 jasa elektronik yang telah diluncurkan seperti pelayanan hak tanggungan, e-mortgage, penilaian tanah, dan beberapa yang lain. Dan secara rata-rata sistem informasi pertanahan ini telah diakses oleh sekitar 9.000 pengguna setiap jam. Dan semua 481 kantor Kaunta di Indonesia sudah terkoneksi dengan sistem itu. Jadi itu juga progres yang luar biasa. Selain itu, kegiatan ini telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta, terutama untuk penyedia jasa survei. Jadi waktu awal proyek jumlah surveyor berlisensi hanya 200, sekarang menjadi 1.889. Dan jumlah perusahaan survei meningkat dari 12 menjadi 188. Jadi ini juga lumayan penting. Mungkin sedikit tentang tambahan 3 provinsi di Pulau Jawa. Dengan tambahan 3 provinsi di Jawa, 3,6 juta bidang tanah telah ditambahkan dalam target PTSLPM, sehingga total target bidang tanah mencapai 7 juta bidang. Dan dengan pendekatan kontrak payu yang sangat-sangat inovatif dan juga masih sangat sedikit digunakan dalam proyek World Bank, jadi ini juga salah satu pioneer. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lebih lancar, terutama dari sisi pengadaan. Dan ini sangat-sangat penting juga. Dan juga hal yang kritikal dalam setiap kegiatan Bank Dunia adalah implementasi dan pemantauan aspek safeguards. Dan kami sangat berterima kasih kepada PMU atas kerja keras terhadap aspek safeguards. Namun kami juga ingin bilang bahwa ini sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak di ATR BPR Pusat, di Kanwil, Kanta, dan juga dari semua penyedia jasa. Dan pada akhirnya sistem safeguard yang solid pasti akan meningkatkan pencapaian proyek seperti yang sudah bisa dilihat di beberapa provinsi yang lain di mana PPLA sudah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin terakhir Bank Dunia akan membuat implementation support mission selanjutnya pada tanggal 6 sampai 10 Februari bulan depan, di mana kita akan kembali mendiskusikan progres dari proyek ini dengan Kementerian ATR BPN, dan juga kami berharap untuk berdiskusi sejauh mana ada potensi untuk kerjasama ke depan. Jadi setelah proyek ini sudah selesai, kami tahu nanti akan ada request untuk extension 1 tahun, dan nanti itu akan dievaluasi oleh manajemen World Bank. Jadi bukan saya yang nanti bisa memutuskan tentang hal itu, tapi saya sangat optimis karena ada banyak alasan kenapa ini harus diperpanjang sebenarnya, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, dan saya berharap ini acara ini akan sangat lancar dan sangat bermanfaat pada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bill atas sambutannya. Sebelum melanjutkan acara berikutnya,
Bapak Ibu dipersilahkan untuk dapat menikmati hidangan coffee break selama 15 menit ke depan. Coffee break tersedia di depan ballroom ini. Terima kasih. Lumayan tak? Kita gitu langsung kami undang-undang